Tonci dari kelas 10H dan hari ini saya akan menjelaskan tentang ekosistem yang ada di sekitaran kita, yaitu misalnya ekosistem sawah atau kali atau kebun atau kolam. Ekosistem adalah hubungan antara makhluk hidup, biotik, dan lingkungan atau abiotik dalam suatu tempat. Dalam ekosistem, semua komponen saling berinteraksi dan membentuk keseimbangan alam. Contohnya, ekosistem sawah terdiri dari padi, serangga, burung, tanah, air, dan matahari. Ada juga ekosistem sungai terdiri dari ikan, batu, air, dan suhu lingkungan. Lalu ada ekosistem kebun terdiri dari tanaman, cacing, tanah, semut, udara, dan kelembaban tanah. Ekosistem terdiri dari dua komponen utama, yaitu yang pertama ada komponen biotik atau makhluk hidup. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang ada di ekosistem, terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada produsen, yaitu makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri, seperti tumbuhan hijau seperti padi dan rumput. Lalu ada konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri dan bergantung pada organisme lain. Contohnya ada konsumen primer. Itu adalah belalang yang merupakan makanan tumbuhan. Lalu konsumen sekunder adalah katak yang merupakan makanan belalang. Lalu ada konsumen tersier adalah ular yang merupakan makanan katak. Lalu yang ketiga ada dekomposer atau pengurai. Itu adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati, seperti jamur dan bakteri. Komponen abiotik atau benda mati. Faktor lingkungan yang mendukung kehidupan makhluk hidup seperti cahaya matahari, sumber energi utama untuk fotosintesis. Air itu untuk mendukung kehidupan semua organisme. Tanah adalah tempat tumbuhan tanaman dan tempat hidup hewan. Udara yang mengandung oksigen dan karbon dioksida yang dibutuhkan untuk pernapasan dan fotosintesis. Suhu itu berpengaruh pada pertumbuhan dan aktivitas makhluk hidup. Lalu ada contoh ekosistem di lingkungan sekitar. Pertama ada ekosistem sawah. Sawah adalah ekosistem buatan yang dikelola oleh manusia untuk pertanian. Contohnya komponen biotik. Di sini ada padi, belalang, burung pipit, tikus, ular, dan petani. Komponen abiotiknya ada tanah, air, sinar matahari, dan suhu. Lalu contoh rantai makanan di sawah. Dari padi ke belalang, belalang ke katak, katak ke ular, ular ke elang. Interaksi dalam ekosistem sawah. Petani menjaga pertumbuhan padi. Burung pipit sering memakan padi sehingga petani menggunakan alat untuk mengusirnya. Jika terlalu banyak burung pipit, hasil panen bisa berkurang. Lalu ada ekosistem sungai. Sungai adalah ekosistem alami yang menjadi habitat banyak makhluk hidup. Contohnya komponen biotik. Di sini ada ikan, udang, katak, lumut, burung bangau. Lalu ada komponen abiotik. Ada air, batu, tanah, sinar matahari, dan suhu. Contoh rantai makanan di sungai. Ada gagang, ikan kecil ke ikan besar lalu burung bangau. Interaksi dalam ekosistem sungai. Ikan kecil memakan gagang, lalu dimakan oleh ikan besar. Jika air sungai tercemar, banyak ikan yang mati dan ekosistem menjadi terganggu. Lalu ada ekosistem kebun.
Kebun adalah ekosistem buatan yang biasanya dibuat untuk menanam sayur, buah, atau tanaman hias. Contohnya ada komponen biotik. Di sini ada pohon, semut, kupu-kupu, dan burung. Lalu ada komponen abiotik, ada tanah, udara, sinar matahari, dan suhu. Contoh rantai makanan di kebun. Ada daun ke ulat, ulat ke burung, burung ke ular. Interaksi dalam ekosistem kebun. Kupu-kupu membantu menyerbukan tanaman. Jika ulat terlalu banyak, daun tanaman bisa habis karena dimakan ulat. Lalu ada ekosistem kolam ikan. Kolam ikan adalah ekosistem buatan yang sering ditemukan di rumah atau tempat wisata. Contohnya, ada komponen biotik. Di sini ada ikan, lumut, katak, dan serangga air. Lalu komponen abiotik, ada air, batu, suhu, dan sinar matahari. Contoh rantai makanan di kolam ikan. Yang pertama ada lumut ke ikan kecil ke ikan besar ke manusia. Interaksi dalam ekosistem kolam. Ikan memakan lumut dan serangga air. Jika air kolam tidak dibersihkan, ekosistem menjadi kotor dan ikan bisa mati. Kesimpulannya, ekosistem di sekitar kita terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi. Setiap ekosistem memiliki rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Jika salah satu komponen ekosistem terganggu, misalnya polusi atau pemburuan liar, keseimbangan ekosistem akan terganggu. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga video ini bisa berguna bagi teman-teman semua. Bye-bye.